Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Anggara dengan NIM 2103118. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas 8 dari matkul kurikulum dan desain pembelajaran. Baik, Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Baik, selamat siang. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi. Sebelum masuk ke materi itu, Bapak ingin bertanya, apakah Anda semua hadir semuanya? Hadir, Pak. Ada satu yang sakit, Pak. Oh, baik. Baik, untuk pertemuan pertama, Ananda di mata pelajaran biologi kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Sebelum itu, apakah Ananda tahu tentang ruang lingkup biologi ini? Tidak tahu, baik. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Untuk pengertiannya yaitu yang pertama adalah pengertian biologi adalah sebagai ilmu biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Kemudian ruang lingkup biologi ini berdasarkan struktur keilmuan menurut BSCS atau Biological Science Curriculum Study Mayer tahun 1980. Bahwa ruang lingkup biologi ini meliputi objek biologi berupa yang pertama ada kingdom Animalia, yang kedua ada kingdom Plantae, yang ketiga ada kingdom Fungi, dan yang keempat ada kingdom Protista, kemudian yang kelima ada kingdom Eubacteria, dan yang terakhir ada kingdom Archaebacteria. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang biologi. Apakah Anda semua tahu apa saja dari cabang-cabang biologi itu? Tolong tunjuk tangan. Saya tahu. Oke, silakan Puspita Mumtazah. Sebutkan salah satu dari cabang-cabang biologi tersebut. Kalau menurut saya, Bapak, salah satu cabang-cabang biologi itu salah satunya adalah sitologi. Oh, baik. Mantap. Apakah dari Firly ada yang tahu? Cabang-cabang biologinya itu evolusi, Pak. Mungkin Anda semua ada yang tahu beberapa dari cabang-cabang biologi tersebut, yaitu benar yang Anda sebutkan tadi. Cabang-cabang biologi ini ada meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel-sel makhluk hidup. Yang kedua histologi, yang ketiga morfologi, yang keempat anatomi, yang kelima genetika, yang keenam fisiologi, yang ketujuh taksonomi, yang kedelapan ekologi, dan yang terakhir adalah evolusi. Dan ilmu ini yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Dari sejauh materi yang kita bahas tadi, apakah Ananda ada yang ingin bertanya? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian kerja atau metode ilmiah. Metode ilmiah ini secara umum dapat diartikan sebagai langkah atau cara yang dilakukan secara sistematis
konteks secara sistematis dalam hal ini untuk melakukan penelitian guna mencari jawaban dan menemukan permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian metode ilmiah ini adalah salah satu cara peneliti melakukan penelitian untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji hipotesis. Adapun langkah-langkah dari kerja atau metode ilmiah ini, yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua menyusun teori dasar atau kajian literatur, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat menetapkan variabel penelitian, yang kelima menetapkan prosedur kerja, yang keenam pengujian hipotesis atau melakukan eksperimen, yang ketujuh mengolah dan menganalisis data, yang kedelapan membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah publikasi dari hasil penelitian tersebut. Kemudian kita akan membahas tata tertib keselamatan di laboratorium. Mungkin Ananda tidak asing lagi tentang tata tertib berada di laboratorium. Untuk itu Bapak akan menyebutkan salah satu dari tata tertib dari keselamatan laboratorium itu. Yang pertama adalah setiap pengguna laboratorium harus menggunakan jas dan alat pelindung diri atau APD lengkap. Yang kedua, selalu mengisi buku kunjungan laboratorium. Dan yang ketiga, memahami setiap fasilitas laboratorium, mengenal dan selalu berkoordinasi dengan koordinator laboratorium. Dan yang keempat, selalu menyimpan barang bawaan di dalam poker yang sudah disediakan. Dan yang kelima, tidak membawa makanan, minuman, rokok ke dalam laboratorium, dan juga dilarang berhias di laboratorium. Mungkin sampai di sini materi kita pada kali ini, karena jam sudah menunjukkan pukul 12.30, maka mata pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama Terima kasih, Pak.